Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku di mana saja berada, kembali kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita. Segala yang kita rasakan sekarang ini adalah datang daripada Allah SWT. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang-terang seperti saat yang kita rasakan sekarang. Kembali kita berjumpa melalui channel saya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang adab-adab menyinggung orang sakit. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak terlepas daripada sakit dan sehat. Maka apabila kita mengetahui ada orang yang sakit, baik itu di kampung kita sendiri maupun rekan-rekan kita yang terjangkau kita jenguk, maka disunahkan kepada kita untuk menyenguk orang sakit ini. Saudaraku di mana saja berada, ada keuntungan dalam menjenguk orang sakit. Dalam hadis riwayat Abu Daud, dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini fadilah atau keuntungan menjenguk orang. Kemudian apabila menjenguk pada pagi hari, maka 70.000 malaikat doakan ampunan bagi penjenguk sampai sore hari. Ini bagi yang menjenguk sakit, maka malaikat-malaikat mendoakan. Dan jika menjenguknya pada sore hari, maka 7.000 malaikat akan mendoakan ampunan sampai pagi hari. Kemudian di dalam hadis riwayat Abu Daud, disunahkan berwudu dulu sebelum menjenguk orang sakit. Kalau kita ingin menjenguk orang sakit, sebaiknya kita berwudu dulu. Kemudian menjenguk orang sakit dengan hati ikhlas karena Allah. Andainya bagi saudaraku yang punya atasan, kalaulah atasan kita sakit, jangan kita menjenguknya karena ada harapan-harapan lain. Jangan seperti itu. Atau istilahnya mengambil muka, angkat-angkat telur. Ini tidak boleh. Semata-mata menjenguk karena perintahnya untuk menjenguk orang sakit. Semata-mata ikhlas karena Allah. Jangan menjenguk karena mengharap sesuatu selain Allah. Misalnya yang sakit dalam pimpinan kita, sehingga menjenguknya karena tidak enak kepadanya. Jangan seperti itu. Karena rasa malu, jangan seperti itu. Kemudian dianjurkan menjenguk orang sakit dengan berjalan kaki kalau dekat. Misal dari rumah kita, di kampung kita itu dianjurkan jalan kaki. Kita saja yang membacanya. Apabila sakit ini di rumah sakit, jauh di rumah kita, maka kita boleh pakai kendaraan. Ini dalam hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Abu Daud, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah mengendarai unta atau keledainya waktu menjenguk orang sakit. Kembali kami sampaikan keadaan. Dan kita dibolehkan menyinggung orang sakit itu berkali-kali. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i, boleh. Setiap hari kita menyinggung orang sakit dibolehkan. Disunahkan boleh. Kemudian disunahkan mendoakan kesembuhan bagi sakit. Sebagaimana doa yang telah diajarkan kepada kita, Allahumma rabbanas ashibil ba'sa isfi antas safila sifa'a ila sifa'uka sifa'a la yuqdiru saqoma, yang artinya hilangkanlah penderitaan wahai Rabb manusia, sembuhkanlah, engkaulah zat yang menyembuhkan, tiada kesembuhan kecuali kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit.
Kalau kita tidak hafal doa seperti ini, maka setidak-tidaknya kita mendoakan agar engkau diberi kesembuhan oleh Allah SWT dengan secepatnya. Ini paling tidak. Kemudian disunahkan bagi yang menjenguk untuk membaca surat Yasin. Ini kita lihat keadaannya, apabila sakitnya parah, maka kita disunahkan untuk membaca surat Yasin. Karena membaca surat Yasin ini bisa menjadi sebab penyembuh apabila dibacakan kepada orang yang sakit. Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud. Sebaiknya duduk di dekat sakit dengan menyatakan kesedihan kita atas musibah yang menimpanya. Ini nampakkan kita ada rasa sedih, prihatin kepada yang sakit. Hendaknya kita duduk dekatnya. Atau kita memegang-megang tangannya. Bagi yang laki-laki, tentu saja pada laki-laki pula, dan perempuan kepada si perempuan pula. Kemudian tidak baik menengokkan orang sakit dengan menunjukkan rasa senang atas sakitnya, jangan seperti itu. Atau tidak mempedulikan sakitnya. Kita datang ke tempat dia, menyinggung dia sakit, tapi kita tidak peduli dengan sakitnya. Kita asik dengan cerita kita sendiri dengan rekan kita, jangan seperti itu. Tidak dibolehkan seperti ini. Kemudian ketika menyinggung orang sakit, jangan lupa untuk menasihati yang sakit agar bersabar dalam menghadapi penderitaannya. Ini adalah hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai. Kemudian sunnah membawakan makanan untuk orang sakit dan keluarganya. Ini dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Sangat dianjurkan membantu orang yang ditimpa musibah. Jika membesuk dan tiba waktu solat, sebaiknya solat dengan berjemaah. Apabila datang waktu solat, maka kita solat berjemaah. Dalam hadis riwayat Bukhari. Jika memungkinkan solat berjemaah, dilakukan dengan yang sakit. Ia solat di atas ranjang ataupun sambil berbaring. Jadi kita solat di lokasi atau di tempat sakit, walaupun dia di atas tempat sakitnya, maka kita berjemaah. Dan yang menengok hendaknya mengucapkan kepada yang sakit, la ba'sa tahirun insya-Allah. Tidak masalah yang kamu alami adalah membersihkan jiwamu. Hadis riwayat Bukhari. Maka ulama mengatakan sungguhnya sakit itu adalah menghilang dosa. Maka kita sampaikan seperti itu. Sampai menghibur sekaligus doa untuknya. Kemudian disunahkan meletakkan tangan di dahi orang yang sakit sambil mendoakan kesembuhan. Dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian jangan gaduh di dekat orang sakit. Kadang-kadang tawanya semakin keras, ini tidak dibolehkan. Seperti itulah adab dalam menyinggung orang sakit. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam hal ini, dalam adab ini, menjadi pelajaran bagi kita semua, supaya dapat ditonton berulang-ulang, supaya kita paham. Dan semuanya itu adalah tentu saja harapan kita ridho dari Allah SWT. Demikian, apabila ada penyampaian ini, itu semata-mata datang daripada Allah SWT. Apabila ada kurangnya dalam penyampaian saya ini, semata dari saya sendiri, karena saya masih banyak kurang dalam menyampaikan ilmu-ilmu seperti ini. Namun sesama manusia harus menyampaikan kepada sesama kita dalam kebaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa dalam hal ini menyukai daripada apa yang saya sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.